Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noverma. Saya peserta PGP Angkatan kelima dari Kabupaten Sarolangun. Saya akan memaparkan koneksi antar materi, yaitu kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Kesimpulan dari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama mengenai trilogi pendidikan. Ing Ngarso Sungkulodo, kemudian Ing Magdio Mangkarso, dan ada Tut Wuri Handayani. Berikutnya adalah menuntun, kemudian kodrat alam dan kodrat zaman, budi pekerti, dan menghamba pada murid. Ing Ngarso Sungkulodo, artinya di depan seorang guru harus menjadi suri tauladan yang baik. Guru ditiru dan digugu perkataan serta perbuatannya. Ing Madyo Mangunkarso, di tengah guru harus mampu menstimulus muridnya agar tercipta prakarsa dan ide dalam pembelajaran, memfasilitasi dengan beragam metode dan strategi agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dan murid dapat berkembang dengan baik. Tut Wuri Handayani, di belakang dalam proses pembelajaran, guru harus mampu memberi dorongan atau arahan kepada muridnya untuk bertanggung jawab, selalu belajar dengan tuntas dan berkelanjutan. Pemikiran Ki Hajar Dewantara berikutnya adalah menuntun. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan pendidik sebagai petani. Peran pendidik adalah menuntun agar murid bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Kemudian kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa didiklah anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Berikutnya budi pekerti. Ki Hajar Dewantara menegaskan budi pekerti menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pendidikan dan pengajaran yang dilakukan oleh guru. Kemudian menghamba pada murid. Menurut Ki Hajar Dewantara, pembelajaran harus berpusat kepada murid sesuai dengan kebutuhannya. Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang pertama, murid harus menguasai semua materi sesuai dengan target kurikulum. Kemudian, pembelajaran dilaksanakan dengan metode yang saya anggap tepat, tetapi kurang memperhatikan bakat, minat, dan kebutuhan peserta didik. Berikutnya, saya juga lebih mengutamakan kognitif anak dibandingkan dengan aspek lainnya, seperti keterampilan dan karakternya. Pembelajaran saya rasa tidak berhasil jika nilai anak di bawah KKM. Dan juga suasana pembelajaran yang kondusif, tertib, dan disiplin. Yang berubah dari pemikiran dan perilaku setelah mempelajari modul 1.1. Yang pertama, menyeimbangkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Karena pendidikan tidak hanya berbentuk pengajaran yang memberikan pengetahuan kepada murid, tetapi juga mendidik keterampilan berpikir, mengembangkan kecerdasan batin. Kemudian menjaga lingkungan belajar yang kondusif, situasi belajar yang nyaman dan menyenangkan, pembelajaran yang berpusat kepada murid, agar setiap murid dapat tumbuh dan berkembang sesuai kodratnya. Kemudian sebagai guru, kita perlu terus belajar, beradaptasi dengan perubahan zaman, agar bisa mengantarkan murid-murid untuk berdaya dan menjadi manusia unggul. Sebagai pamong, saya memberikan kebebasan kepada anak untuk berpikir dan berkreasi, tetapi tetap dituntun dan diarahkan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Penerapan yang segera saya lakukan di kelas, yang pertama merubah suasana kelas menjadi nyaman dan menyenangkan. Kemudian membuat kesepakatan belajar bersama murid sebagai salah satu wujud merdeka belajar. Kemudian juga mengintegrasikan profil pelajar Pancasila dalam pembelajaran.
serta merancang pembelajaran yang berpusat kepada murid dengan memperhatikan bakat, minat, dan kebutuhan murid. Demikianlah kesimpulan dan refleksi dari modul 1.1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.